Nama saya Jiang Ning, anak tunggal keluarga Jiang, keluarga terkaya di Nanzhou. Sejak kecil dimanjakan, sombong dan keras kepala. Pada hari ulang tahunnya yang ke-20, kakek menyewa seluruh hotel, mengadakan pesta ulang tahun yang meriah untukku. Semoga gadis tercantik di Nanzhou, Nona Jiang. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Nona Jiang. Cheer, cheer. Kamu bilang Kak Beye menyiapkan kejutan ulang tahun untukku. Iya. Dengan penuh rahasia. Mungkin dia tersentuh oleh ketulusanmu. Mungkin dia hari ini, hari yang baik ini, akan melamar kamu. Melamar. Ayo cepat ke sana. Kakak Beye. Jiang Ning. Aku sudah lama ngidam kamu. Mari kita coba. Hei Jiawe, lepaskan aku. Aku peringatkan kamu. Kak Beye segera akan datang. Zhan Beye. Di matamu hanya ada dia. Kak Beye. Tolong aku. Kak Beye. Lihat tidak. Dia sama sekali tidak mau pedulikan kamu. Mending ikut aku saja. Kamu siapa sampai berani menganggap aku rendah? Pertama kaliku, dikhususkan untuk kakak Beye. Pertama kali, ya. Kalau begitu, itu sangat bagus. Kakak Beye. Aku telah membunuh. Aku telah membunuh. Kakak Beye, aku tidak sengaja. Kamu harus bersaksi untukku. Kakak Beye. Kakak Beye. Semua berdiri. Pada usia 20 tahun, aku, karena membela diri secara berlebihan, menyebabkan orang meninggal dunia, dipenjara selama bertahun-tahun, 3 tahun 6 bulan, hari putusan. Zhan Beye yang aku cintai sejak kecil, sebagai satu-satunya saksi di tempat kejadian, hanya meninggalkan sebuah kesaksian, tidak hadir di pengadilan untukku, meninggalkan sidang. Anakku, oh anakku. Demi wanita sialan ini, aku kehilangan nyawa. Dengar-dengar kamu anak orang terkaya. Sialan, aku paling benci orang kaya. Keluar dari pintu ini, pasti akan mendapat tatapan dingin. Nanti jalani hidup dengan baik. Kalau bertemu keluarga korban, harus bersikap ramah. Jangan lagi bertengkar dengan orang lain. Mengerti, Wali? Tempat seperti ini tidak perlu mengucapkan selamat tinggal. Silakan pergi. Tuan Zhan. Kamu memanggil saya apa? Nenek tahu kamu keluar penjara hari ini. Aku yang akan menjemputmu. Naik mobil saja.
Kamu diam saja ngapain? Kalau mau aku antar naik mobil. Nenek bilang, seperti gadis bangsawan seperti kita. Pergi keluar tidak membawa apa-apa. Kamu buka pintu. Lain kali bilang, Putri silakan naik mobil. Hehe. Susu. Sayang. Nenek menantikan bintang dan bulan. Akhirnya nenek bisa menantikanmu pulang. Nenek Song. Dulu, baik di depan orang lain maupun di belakang, dia selalu memanggilku nenek secara langsung. Kenapa sekarang berubah? Kamu sudah tahu ada masalah di rumah, kan? Kamu mengalami masalah tidak lama setelah itu. Kakekmu sudah meninggal. Orang tuamu pergi lebih awal. Lao Jiang mempercayakanmu padaku. Beberapa tahun ini, rumah keluarga Jiang selalu kosong. Kamu pulang lebih awal. Belum sempat beres-beres. Kamu tinggal saja di sini. Terima kasih, Bu Chen. Nona Jiang, Anda terlalu sopan. Begitu kurus, makanlah lebih banyak. Kamu mau apa? Di penjara makan tidak cukup. Perlu kamu mencari makan di atas meja. Putri kaya juga begitu. Di tempat seperti ini, makan pun tidak cukup. Maaf, aku akan berubah. Sayang, ada apa dengan tanganmu? Kenapa bengkak seperti ini? Ayo naik mobil. Ceritakan pada nenek, apa ada orang yang memukulmu di dalam? Tidak. Kepala penjara dan teman-teman di penjara baik padaku. Ini karena aku sendiri yang ceroboh. Nenek Song, aku sudah selesai makan. Aku duluan ke kamar. Kalau begitu, kamu duluan saja. Kenapa makan pun mulutmu susah ditutup? Pergi minta maaf dan ganti rugi ke Ningning. Masih sakit? Tidak sakit, asal tidak tersentuh, tidak akan sakit. Tanganku terjepit. Kenapa tidak bilang di dalam mobil? Dengan sengaja biar nenek lihat. Biar dia merasa kasihan padamu. Nenek, lihat ini. Kakak Beye membawaku bermain tenis, hingga tanganku bengkak. Apa yang terjadi denganmu? Ningning yang kulitnya halus dan dagingnya lembut. Bagaimana kamu bisa membawanya pergi? Melakukan hal yang begitu berbahaya. Nenek, aku tidak membawanya. Sudahlah, nenek juga tidak menyalahkannya. Aku sendiri yang ingin pergi. Kamu masih membelanya. Kalau begitu, aku suka dia. Kamu ini. Maaf, aku tidak akan mengulanginya lagi. Simpan saja sikap sok baikmu itu. Nenek yang penyayang, tidak tahan melihat hal-hal seperti ini. Aku tidak mau ikut-ikutan. Aku tahu. Bersiaplah, kita akan pergi ziarah ke makam kakekmu. Kakek, nanti aku akan sering datang menjengukmu. Pak Zan, terima kasih sudah repot-repot menemani saya ke sini. Mulai sekarang. Saya sudah tahu jalannya. Jiang Ning, kamu sudah keluar.
Anakku sedang berbaring di dalam. Kamu malah berdiri di sini dengan tenang. Ayo datang. Berlutut dan sujud ke anakku. Berhenti. Zhan Beiye, kamu pikir sekarang kamu adalah orang terkaya di Nanzhou? Kamu bisa membelanya. Sejak zaman dahulu hingga sekarang, tidak ada satu pembunuh pun yang berdiri di depan orang mati. Tapi harus lihat dulu apa yang anakmu lakukan. Apa yang anakku lakukan? Apa yang anakku lakukan? Apa yang anakku lakukan? Juga dipancing oleh wanita bajingan ini. Seluruh selatan tahu, siapa yang tidak tahu? Dia, Jiang Ning, sejak kecil sudah dimanjakan. Masih muda. Sudah melakukan hal-hal itu denganmu. Perbuatan yang tidak tahu malu. Seseorang yang tidak berguna, apa haknya membuat anakku mengorbankan nyawanya? Jika bertemu dengan keluarga korban, harus bersikap ramah, jangan lagi terlibat dalam pertengkaran. Mengerti, kepala penjara, tempat seperti ini, tidak perlu mengucapkan selamat tinggal. Silakan pergi. Tuan Zhan, yang meninggal adalah yang terpenting. Jika melakukan ini, bisa membuat paman dan bibi merasa lebih baik. Maka saya akan melakukannya. Jiang Ning. Anakku. Aku hanya punya satu anak. Terlalu keterlaluan. Seorang pemerkosa tidak layak untuk hidup. Keluarga He ini menganggap keluarga Jiang tidak berdaya. Apakah tidak ada yang mendukung Ning Ning? Panggil Ning Ning ke sini. Nenek Song, Nyonya Sen. Tuan Zhan. Tuan Zhan, dia dulu tidak memanggil Beiye seperti ini. Kenapa jadi begitu formal? Sama seperti dulu, panggil aku Bibi saja. Bibi. Ternyata hanya berpura-pura. Nenek. Di perusahaanku masih ada urusan. Aku pulang dulu. Silakan lanjutkan pekerjaanmu. Ning Ning. Besok ada acara gala amal. Keluarga-keluarga terpandang di Nanzhou. Semuanya akan hadir. Temani nenek. Ya, Nenek Song. Aku. Anak. Semua sudah berlalu. Kamu harus terus menjalani hidup. Meskipun keluarga Jiang tidak ada seorang pun. Kamu masih punya aku, nenek tua ini. Song Lijun menemani. Saya tahu, Nenek Song. Pas sekali, besok putri keluarga Zhou juga pergi. Xia, sejak kecil belajar di luar negeri. Saat kamu mengalami masalah, dia belum pulang. Pernikahan Beiye dan dia akan segera ditetapkan. Nanti kita semua jadi satu keluarga. Manfaatkan kesempatan ini untuk saling mengenal. Zhou Xia. Ning Ning. Tidak apa-apa, kamu pulang istirahat saja. Kenapa kamu buru-buru bilang begitu padanya? Tatapan dia terhadap YB akhirnya tidak cukup bersih. Bagaimanapun, di bawah atap yang sama, kalau tahu lebih awal, pasti lebih cepat pasrah. Agar tidak merasa sedih, hanya karena pernah di penjara sudah cukup. Jangan bilang Beiye tidak suka, meskipun dia suka, dia juga tidak bisa menikahi wanita yang pernah membunuh. Tuan Zhan. Kamu berpakaian seperti ini, pergi ke pesta. Ada masalah. Ada masalah. Tampak sangat miskin. Ganti ini. Kalau tidak, orang lain akan berpikir, saya dari keluarga Zhan mengurusmu. Aset keluarga Jiang, pakaian yang pas pun, tidak berani dia beli untukmu. Tuan muda, nenek dan nyonya, meminta Nona Jiang turun.
Kenapa buru-buru? Satu mobil tidak muat, begitu banyak orang. Biarkan mereka pergi dulu. Baik. Kakak BY. Kakak BY, apa aku terlihat cantik memakai kipau? Lumayan. Ini masih dia. Pertama kalinya dia bilang aku cantik. Aku mau beli banyak. Banyak congsam kecil. Jiang Ning, sudah selesai belum? Tuan Zan, congsamnya dibuat besar. Aku boleh tidak memakainya. Terserah kamu. Kenapa Jiang Ning bisa keluar? Masih begitu cantik. Dengar-dengar sekarang tinggal di rumah Zan. Dia pernah membunuh orang, tapi aku nggak tahu pasti. Saat Zan Beiye tidur dengannya, apakah dia merasa takut atau tidak? Kamu ngerti apa? Wanita beracun yang memesona. Lebih berasa lagi. Ning. Kalau kamu merasa lelah, istirahat sebentar saja. Biarkan mereka bicara apapun. Nenek tahu. Kamu juga baik. Beiye juga baik. Nenek. Aku mau pergi ke sana dulu sebentar. Pergilah. Aku bilang kenapa rasanya familiar ya? Ini bukan daerah selatan kita. Pembunuh terkenal. Yang Ning, kan? Orang sepertimu juga ikut hadir di acara amal seperti ini. Apakah datang untuk menjadi contoh buruk bagi kami? Nona Sen, Nona Chen, Nona Gao. Selamat malam. Jiang Ning, apa yang kamu pura-pura? Dulu mengandalkan kakekmu adalah orang terkaya di Nanzhou. Bukankah kamu sangat sombong? Bicaralah. Sudah dipenjara selama bertahun-tahun. Menjadi bisu. Sedang melakukan apa? Nona Jiang. Butuh bantuan. Tidak apa-apa, saya bisa bangkit sendiri. Ulurkan tanganmu. Perlu saya bantu? Aku tidak pernah ringan tangan. Ya Tuhan. Ini. Kakak Yanki Gosia, bukan kami. Dia. Dengan sengaja jatuh untuk menuduhku, sepupu. Siapa sih Jiang Ning ini? Kamu kan sudah tahu. Dia sudah sering melakukan hal seperti ini dulu. Itu karena kamu merebut kipau haute couture milikku. Siapa yang bayar lebih, dia dapat. Ada masalah. Ayo, serang saja. Aku peringatkan kamu. Tamparanmu itu. Uang jajan setahun bisa hilang begitu saja. Ah. Bibi, Kak Beiye, Ning juga tidak tahu salahnya di mana, tapi sudah membuat Nona Sen tidak senang lagi. Jiang Ning. Kamu tahu siapa dia? Jauhi dia. Kenapa berdiri saja? Pergi ke ruang istirahat cari dokter. Kamu pasti tidak tahu di mana ruang istirahat, kan? Aku antar kamu. Terima kasih. Dia adalah Jiang Ning. Yan Qige.
Dokter seharusnya segera datang. Silakan duduk dan istirahat sebentar. Di ruangan ini juga tidak ada orang. Kenapa AC-nya menyala dan terasa dingin? Terima kasih. Luka ini tidak dalam. Cukup disinfeksi saja. Terima kasih atas kerja kerasnya. Ah, baik. Berikan padaku. Kak Bi. Pesta akan segera dimulai. Bibi kamu sedang mencarimu. Oh. Nona Jiang. Aku akan datang menemuimu nanti. Terima kasih, Tuan Lu. Tuan Lu. Tidak heran dia adalah putri tunggal dari mantan orang terkaya. Sudah cepat mengenal teman baru. Dia adalah tunanganmu, sepupu Nona Zhou Xia. Ibu Song dan Ibu Shen. Biarkan aku menjalin hubungan baik dengan orang-orang dari keluarga Zhou. Duduk. Singkirkan. Tuan Zhan. Jangan bergerak. Sudah 3 tahun di penjara, bahkan tidak bisa memakai sepatu hak tinggi, ya. Saya akan perlahan-lahan menyesuaikan diri. Apakah uang yang ditinggalkan kakekmu tidak cukup? Kenapa harus datang ke tempat ini? Kamu tidak tahu betapa buruknya mereka berbicara, kan? Maaf. Jangan bilang maaf padaku. Karena aku masih harus hidup. Kakek berharap aku bisa hidup dengan baik. Nenek Song bersedia mendukungku. Saya tidak bisa memberi muka pada orang yang tidak tahu malu. Beye, Nona Jiang. Nenek Song khawatir tentang Nona Jiang. Biarkan saya datang dan melihat. Dia baik-baik saja. Saya akan mengatur orang untuk mengantarnya pulang. Bukankah Beye sangat membenci Jiang Ning? Dia bahkan secara pribadi mengoleskan obat untuknya. Nona Jiang. Tuan Lu. Pakaianmu kotor. Aku akan mengganti uangnya untukmu. Tidak perlu. Tapi ini adalah pakaian yang dipakai pembunuh. Ah. Nona Jiang, saya besar di luar negeri sejak kecil. Aku sudah melihat berbagai situasi. Aku juga dengar tentangmu. Peristiwa itu bukan salahmu. Aku juga tidak takut padamu. Nona Jiang, sepupu saya khawatir tentang keselamatanmu. Aku antar kamu pulang saja. Yang dia khawatirkan adalah aku dan Zhan Beye. Tuan Zhan, video rekaman yang Anda minta, sudah saya kirim ke ponsel Anda. Terima kasih atas bantuannya. Mobil saya ada di sana. Ikut aku. Kak Xia. Kenapa kamu bisa membiarkan Kak Yanqi mengantar Jiang Ning pulang? Dia begitu tidak tahu malu. Bagaimana kalau di dalam mobil dia menggoda kakak? Dia itu seberapa tidak tahu malunya. Dia. Kak Beye. Kenapa kamu pergi dinas begitu lama kali ini? Aku rindu kamu. Aduh. Cepat turun, aku hampir mati. Jangan. Aduh, sungguh menjijikkan. Shen Chutong. Kamu lagi menggosip tentang siapa? Kakak Xia itu sepupu Yanqi. Sebaiknya jangan beritahu dia soal ini.
Kalau sampai dia dan sepupunya putus, aku malah tidak punya kesempatan. Untuk mendekati Yan Qi. Sepupu, di dalam terlalu pengap. Mari kita keluar untuk bernafas. Sebaiknya begitu. Jiang Ning adalah cucu yang dilihat nenek sejak kecil. Dan kamu, hanya keponakan dari menantu perempuannya. Kalau ada kesempatan lagi, nenek tidak akan membiarkanmu lolos. Bukankah ini semua demi kakak Xia? Babi bodoh ini, apa hubungannya dengan aku? Terima kasih sudah mengantarku pulang. Pakaian ini, kalau kamu masih mau, aku akan cuci bersih dan kembalikan. Kalau begitu, kita tambah kontak dulu saja. Tidak usah. Setelah saya mencucinya dengan bersih, akan saya kirimkan ke rumahmu. Jahe, dia sepertinya tidak seperti yang rumor katakan. Biarkan Beiye membawa Ningning menjadi sekretarisnya. Selama beberapa tahun ini, keluarga Jiang selalu diurus oleh Beiye. Hanya saja, belum ada kepala keluarga yang resmi dan sah. Tak ayal jalan menurun. Sekarang Ningning sudah kembali. Biarkan Ningning belajar dari Beiye dulu. Supaya nanti bisa mengambil alih. Tapi dia bahkan tidak menyelesaikan universitas. Apa yang bisa diharapkan? Mereka khawatir. Aku dan Zhan Beiye sering bersama. Akan membuat Miss Zhou tidak senang. Ningning. Apa maksudmu? Terima kasih atas kebaikan Nenek Song. Hanya saja, saya tidak tertarik berbisnis. Kalau begitu, lupakan saja. Aku akan kembali ke kamar dulu. Sehari saja kamu tidak mengganggu Ningning. Kamu pasti merasa tidak enak badan. Aku ingin dia menyadari kenyataan. Kenyataan. Kenyataannya adalah keluarganya sudah tiada. Dulu dia sangat menyukai kamu. Kamu yang menolaknya. Aku tidak pernah bilang aku tidak mau dia. Segera kita akan sampai di rumah. Ningning, kamu senang bermain nggak? Senang. Hati-hati. Ningning, cepat pergi. Ningning, cepat pergi. Ningning. Mama. Cepat pergi. Ningning. Cepat pergi. Ibu. Ningning. Mulai sekarang kakak Beiye akan melindungimu dengan baik. Justru karena dia tidak pernah bilang tidak mau aku jadi terus berharap sendiri. Dan bertahan begitu lama. Ningning sudah tidak menginginkanmu lagi. 3 tahun yang lalu. Kalau bukan karena kamu tidak menolong saat nyawa melayang, Ningning juga tidak akan sampai membunuh dan dipenjara. Hati manusia itu daging yang tumbuh. Dia menutupi kamu selama lebih dari 10 tahun. Tapi tidak pernah menghangat. Kalau aku adalah nenek kandung Ningning, aku juga tidak akan membiarkannya bersama dengan makhluk berdarah dingin sepertimu. Itu. Ibu, tenanglah. Beiye juga bukan sengaja. Ayah. Ibu. Kakek. Meskipun tidak ada yang melindungi, Ningning tetap akan berbuat baik kepada orang lain, dan hidup dengan baik. Dulu dia tidak merokok. Apakah kamu menggoda saya? Pakai baju sesedikit ini. Kembali. Tunggu. Kue salju. Ini untukmu. Kakak Beiye. Beli kue salju untukku. Ya, kue salju yang kamu beli adalah yang paling enak di dunia. Aduh. Boleh ya?
Belikan aku kue salju. Ada yang pernah bilang, kamu ribut banget. Aduh, tolong deh. Belikan kue salju. Ayo, aduh. Makanlah. Keluarga datang menemuimu. Kepala penjara bilang, Kau tidak makan dan tidak minum. Nenek. kedalaman matanya semakin menurun. Takut kau melihatnya. Lebih sedih. Jadi, biarkan aku lihat. Kue salju. Tuan Beye membelikanmu secara langsung. Tuan Beye sedang sibuk membantu mengurus usaha. Kalau ada waktu, Akan datang melihatmu. Berikan sini, kembalikan padaku. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Dia tidak pernah datang menemuiku. Aku perlahan mengerti. Ibu Chen telah berbohong padaku. Terima kasih. Sekarang aku tidak suka makanan manis. jahe lemon. Tidak memakai kipau. Tidak makan snowflake cake. Kamu lagi ngasih muka ke siapa? Aku tidak boleh ngasih muka ke kamu. Hanya karena aku pernah sangat menyukaimu. Aku tidak boleh ngasih muka ke kamu. Tuan Zan, tolong jaga sikap. Kamu, Jiang Ning, bilang padaku, tolong jaga sikap. Datang, ayo. Bermainlah sedikit lebih baik. Nona ini akan mentraktir kalian makan besar. Makan 10 kali. Gadis. Tangan. Cantik sekali. Mau ikut main bola sama kakak nggak? Main bola, ya. Aku takut sekali. Ada yang mau tolong aku nggak? Tolong. Kalian ngapain? Aku. Kami cuma menggoda dia. Kak Beye, aku sangat takut. Untung kamu datang tepat waktu. Kakak. Ini beberapa orang yang selalu kamu bully sejak kecil. Mereka berani mengganggu kamu. Jiang Ning. Kamu benar-benar terlalu kekanak-kanakan. Aku. Kali ini aku pasti akan mengalahkannya. Semangat. Nona Jiang. Malam ini, Aku akan menemanimu dengan baik. kepalaku pusing banget. Wanginya enak sekali. Kak Beye. Kepalaku pusing sekali. Kak Beye. Aku sangat panas. Bisakah kamu membantuku? Kamu tersangkut di debu bedak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Riasanku ini masih pusing sekali. Masih pusing. Jiang Ning. Jangan berbuat ulah lagi. Kau pernah mendengar cerita tentang serigala yang datang. Jangan lagi menggunakan cara seperti ini untuk merusak dirimu sendiri, hanya untuk menarik perhatianku. Lain kali, aku benar-benar tidak akan peduli lagi padamu. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu pernah bilang akan selalu melindungiku, tapi kamu mengingkari janji itu dulu. Semua itu kesalahanku sendiri. Aku tidak menyalahkanmu.
Juga tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Kita sudahi sampai di sini saja. Zhan Beiye. Kau bilang, ini sedang, Tuan Muda dan Nona Jiang, ditemukan di bawah. Dulu Ning Ning suka makan kue salju, tapi dia tidak pernah keluar rumah. Alamat di kemasan, ada di dekat perusahaan. Seharusnya itu dibeli oleh Tuan Muda. Kenapa bisa dibuang begitu saja? Mungkin tidak sengaja, jatuh. Biarkan saja, baik. Tidak bisa terus seperti ini. Laki-laki belum menikah, perempuan belum menikah. Hanya berseberangan tembok, akan ada masalah suatu saat nanti. Harus segera menikahkan Jiang Ning. Ning Ning, lihat siapa yang datang. Bunda Zhou, Nona Zhou, Liu Shao, halo semuanya. Bagus. Ini adalah anak yang baik dan sopan. Hari ini, Bibi Zhou membawa Xia datang untuk berdiskusi tentang pernikahan dia dengan Beiye. Tuan Lu juga ngotot ikut. Dia bilang, pakaiannya masih ada di tempatmu. Pakaianmu sudah dicuci. Sekarang aku ambilkan untukmu. Nenek Song, Bibi Sen. Saya pamit dulu sebentar. Ning Ning sangat penakut. Jangan buat dia takut. Mengerti. Berikan padaku. Nona Jiang, sebenarnya, hari ini, bibi saya membawaku ke sini, untuk mencari jodohku. Saya tahu Nona Jiang, kamu tidak mau, saat hari itu mengantarmu pulang. Saya juga bertanya tentang kontakmu, memang sangat berani. Saya juga tahu, kakak sepupu saya, selalu berhati-hati terhadapmu. Tapi soal ini, Nona Jiang, jangan dipikirkan terlalu banyak. Alasan kakak sepupu saya berhati-hati padamu, bukan karena tidak percaya padamu dan Bro Bei, tentang kepribadiannya, melainkan karena kamu sangat cantik. Jadi, pengaturan hari ini, aku cukup senang. Lao Shao. Aku tidak punya niat itu. Aku hanya ingin memberitahu Nona Jiang, jangan selalu menunduk, sebenarnya kamu sangat disukai, misalnya Nenek Song sangat menyukaimu. Terima kasih. Kalau begitu, saya pergi dulu. Kalau Nenek Song dan Bibi Sen bertanya nanti, kamu bilang saja. Kamu bilang aku besar di luar negeri, kita berdua punya perbedaan budaya, kepribadian kita tidak cocok. Baik. Nona Jiang. Baik saat menunduk, maupun mendongak, hal yang sudah terjadi, tidak bisa diubah. Pendapat orang lain memang penting, tapi orang lain tidak bisa menggantikan kita menjalani hidup ini, kan? Bagaimana? Sudah tukar kontak belum? Belum. Nona Jiang malu. Aduh, dia malu. Jadi kamu harus lebih aktif dong. Baru pulang dari luar negeri, mengejar cewek saja, begitu sulit untuk melepaskan diri. Perjodohan. Coba cari tahu tentang anak itu, apa latar belakangnya. Iya. Kamu itu siapa sih? Berani-beraninya mendekati saya. Pertama kalinya saya. Ini untuk kakak Beiye.
Barang apa ini? Berani mengincar barangku. Kamu tetap harus bawa Jiang Ning ke perusahaan. Dia membawa harta yang begitu melimpah. Tidak bisa terus jadi orang yang tidak berguna. Tapi kamu selalu bersamanya setiap hari. Biarkan Xia berpikir seperti itu. Ning Ning begitu cantik, dan rumor tentangmu sangat tidak menyenangkan. Setiap wanita pasti akan memperhatikannya. Dia bisa berpikir apapun yang dia mau. Aku tidak pernah bilang ingin menikahinya. Tidak ingin menikahinya. Jadi, siapa yang ingin kamu nikahi? Jiang Ning. Ning Ning. Lelang akan segera dimulai. Kamu masih melamun apa? Aku baik-baik saja, Nenek. Ayo kita pergi, ayo. Pikiranmu harus lebih jernih. Jiang Ning pernah membunuh orang. Seorang pembunuh. Tak ada yang tahu apa lagi yang akan dia lakukan. Kalau kamu berdua bersama dia, sebagai ibu ini, tak akan pernah lagi dapat tidur dengan tenang. Tuan Zan, yang Anda minta, data Tuan Lu Yanqi, saya sudah kirim ke ponsel Anda. Ning Ning, apa yang kamu pikirkan? Tidak ada apa-apa. Lelang hari ini. Sepupu Xia, Yanqi juga akan pergi. Nenek sudah menanyakan untukmu saat Yanqi lahir. Ibunya meninggal karena persalinan sulit. Ayahnya adalah seorang profesor, sepenuh hati, terfokus pada akademis. Selama bertahun-tahun, tidak mencari wanita lagi. Yanqi sejak kecil, hidup bersama bibinya, yaitu Ibu Xia. Bersama-sama. Bergantung pada orang lain, sangat pandai membaca situasi. Nenek tahu, ibumu Sen dan keluarga Zhou bermaksud menjodohkan kalian. Satu, takut kamu terlalu lama di rumah, menimbulkan masalah. Yang lain lebih atau kurang, juga tertarik. Harta warisan yang ditinggalkan oleh keluarga Jiang, hanya untuk putri, akhirnya harus menikah. Selama dia benar-benar baik padamu, kalian berdua menjalani hidup dengan baik. Itu lebih penting daripada segalanya. Aku tahu. Aku membawa harta ini, selalu ada yang mengingat. Jika tidak ada perlindungan dari nenek, memang sangat berbahaya. Sayangnya nenek sudah tua. Tidak tahu berapa lama lagi dia bisa melindungimu. Dulu aku dan Lao Jiang sangat ingin menikahkanmu dengan Bai Ye, mengabaikan pendidikanmu. Bai Ye menunggumu. Tidak. Ini karena aku sendiri yang bodoh. Bukan salah siapa-siapa. Kita tidak perlu terburu-buru, pelan-pelan saja, cari orang yang baik dan berintegritas, yang bisa memahami kesulitanmu. Urusan hidup itu berubah dengan cepat, bahkan jika suatu hari dia tidak menyukaimu lagi, dia juga tidak akan memaksamu sampai ke jalan buntu. Nona Jiang, Nenek Song. Kenapa Jiang Ning datang? Kakeknya memberinya banyak sekali uang. Bunga ini tidak akan habis dibelanjakan. Kalau ada barang bagus seperti ini, siapa yang berani merebut darinya? Jangan lupa dia pernah membunuh orang. Barang yang diinginkan oleh pembunuh ini, meski seberapa kaya pun, kami tidak berani merebutnya. Apa yang terjadi dengan penyelenggara? Tempat yang begitu mewah, bisa-bisanya ada pembunuh masuk. Sangat menakutkan. Kalau dia mulai gila, bagaimana kalau dia menusukku? Iya. Nenek. Duduk. Semua orang harap tenang. Lelang resmi dimulai. Barang lelang pertama hari ini adalah karya dari master kerajinan tangan, Arthur Valley yang terkenal.
Karya ini lahir di masa sulit dalam hidupnya. Tidak hanya memiliki bentuk yang indah, juga memiliki nilai koleksi yang sangat tinggi. Harga awal 18 juta. Baru 18 juta. Mahkota yang sangat indah. Saya mau 20 juta. 25 juta. Nilai koleksi mahkota ini, jaminan minimal 50 juta. Hari ini saya benar-benar mewakili keluarga Sen. Datang untuk itu. 30 juta. 35 juta. 40 juta. Kak Yanki. Ada apa, Nona Sen? Ada masalah? 40 juta. Ada yang mau naikin harga. 50 juta. 60 juta. 70 juta. Nenek. Ning, kamu juga mau? Bukan, Nenek. Ibu tahu kan, waktu kakek masih hidup, dia pernah menjadi kolektor. Jadi saya juga terpengaruh dan belajar sedikit. Koleksi ini paling banyak bernilai 60 juta, 71 juta. Jadi kamu khawatir dia akan tertipu? Kalau begitu kenapa kamu tidak langsung bilang padanya saja? Ningku, dulu kamu tidak seperti ini. 80 juta. Tuan Lu. Aku sudah mendengar semuanya, tidak apa-apa. Yang penting niatnya. 80 juta sekali. 80 juta 2 kali. 80 juta 3 kali. Selamat kepada Bapak ini. Dengan harga 80 juta. Mendapatkan barang lelang pertama hari ini. Sudahlah, nanti kalau aku sudah menikah dengan Kak Yanki, mahkota ini tetap akan jadi milikku. Tuan Zan, mahkotanya sudah terjual. Sepertinya kita datang terlambat. Orang bodoh yang rugi. Lelang hari ini sampai di sini. Silakan keluar dengan tertib. Ayo pergi, baik. Nona Jiang, tunggu sebentar. Nenek akan menunggumu di luar. Baik. Ning kencan buta. Kamu seperti orang mesum. Kenapa terus menatap dia? Minggir. Sesuai karma. Nona Jiang, mahkota ini untukmu. Semoga kamu menyukainya. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Aku memang datang ke pelelangan ini, hanya untuk memberikannya padamu. Tentang pertemuan pertama kita hari itu, dan aku yang tiba-tiba mengantarmu pulang, aku selalu merasa sangat menyesal. Bahkan, aku masih khawatir hari ini. Seperti hari ini. Sepertinya sengaja memanjakanmu. Untuk membantu sepupuku menyelesaikan persaingan cintanya. Aku tidak berpikir seperti itu. Tapi aku akan. Karena Nona Jiang, kamu selalu menunduk. Aku tidak bisa melihat matamu. Tak tahu. Kamu sedang memikirkan apa? Jadi aku memberimu mahkota ini. Aku tahu. Kamu tidak akan memakainya. Tapi aku berharap saat kamu melihatnya, kamu bisa mengingat kata-kata orang. Jangan menunduk. Mahkotamu akan jatuh. Terima kasih atas hadiah ini. Aku sangat menyukainya. Sangat suka. Kalau begitu, Nona Jiang, kamu bisa juga memberikan aku hadiah. apa? Ning. Aku nanti
Bolehkah aku memanggilmu Ning Ning? Baik. Jangan menunduk, mahkotanya akan jatuh. Ada apa Zanzong mencariku? Ku dengar kamu dibuli hari ini. Perlu bantuanku untuk melawan. Zhan Beiye, ini kamarku. Ini juga pertama kalinya kamu. Memanggil namaku setelah keluar penjara. Kenapa? Kamu tertarik sama anak itu. Itu urusanmu bukan? Bukankah kamu bilang? Akan memberikan yang pertama padaku. Aku mau. Sekarang juga. Gigit aku. Zhan Beiye, meskipun keluarga Jiang sekarang bukan lagi orang terkaya di Nanzhou, tapi aku, Jiang Ning, masih punya aset triliunan di tanganku. Tidak peduli siapapun, jangan hina aku seperti ini. Dan juga, dulu aku masih muda dan naif, buta mata, hingga aku terus-terusan terikat padamu. Mulai hari ini, aku tidak akan lagi. Nona Jiang, makan malam sudah siap. Nyonya tua memanggil Anda ke bawah. Baik, saya akan segera pergi. Apa yang dia takutkan? Kenapa cuma meletakkan sesuatu bisa lama sekali? Sepertinya Ning Ning ya, sangat suka hadiah yang diterima hari ini. Harus dijaga dengan baik. Terima kasih, Bibi Sen. Beiye, kenapa bibirmu kok terlihat bengkak? Ning Ning juga begitu. Kalian berdua, apakah makan sesuatu yang salah? Kenapa kamu juga gelisah? Iya. Buah ara di halaman, kupikir tumbuhnya cukup bagus. Jadi aku petik beberapa. Kamu ini ya, lucu seperti waktu kecil dulu. Iya. Dia masih seperti waktu kecil dulu. Suka berbohong kecil-kecil. Kenapa Nining bikin kamu marah? Udah selesai belum? Lihat anakmu yang baik ini. Bicara seperti diracuni. Aku makan di meja yang sama dengannya. Aku takut diracun olehnya. Entah dari siapa dia mewarisi sifat ini. Aku dan ayahnya tidak seperti itu. Kalau bukan dari kami, dari siapa lagi? Makan. Ning Ning, kamu ingin pindah kembali ke villa keluarga Jiang. Kamu sudah bilang ke nenek,
Apakah ada yang tidak nyaman? Tidak ada. Hanya saja aku merasa, sudah saatnya kembali. Nenek Song. Bahkan cucu perempuan, sudah besar, harus mandiri, kan? Beye sudah sebesar ini, masih tinggal di rumah saja. Beye. Apa mereka mengganggumu? Tidak. Gadis itu untuk dicintai. Kalau dia mengganggumu, katakan saja pada nenek. Beberapa hari lagi adalah hari ulang tahun nenek. Temani nenek beberapa hari lagi. Sampai saat itu, ya, rumah keluarga Jiang sudah beres. Mau pergi. Nona Jiang, mau pakai ini? Tidak. Terlalu mencolok. Kalau begitu pakai ini saja, tidak mencolok, juga sangat cocok untuk Nona Jiang. Gaun hari ini. Jangan menunduk. Mahkotanya akan jatuh. Baik. Sial. Jiang Ning hari ini, kenapa begitu cantik? Beye. Bibi bilang, kamu kerja keras, jangan minum lagi. Bukan urusanmu. Inilah gadis yang dibesarkan sejak kecil. Seperti bidadari turun ke dunia. Nenek. Selamat ulang tahun. Baiklah, baiklah. Begitulah seharusnya dipanggil. Panggilanmu nenek adalah hadiah ulang tahun terbaik yang aku terima hari ini. Itu yang paling berharga. Silakan duduk. Sungguh sangat cantik. Ning Ning. Foie gras ini enak, coba deh. Dia tidak makan foie gras. Bagaimana dia bisa ingat? Makan selagi hangat, nanti rasanya jadi tidak enak. Potongkan untukku. Bukankah kamu sendiri tidak punya tangan? Aku baru saja melakukan manicure. Tidak nyaman. Seperti cakar ayam. Cepat dipotong. Kalau terlalu lama dingin, rasanya tidak enak. Dulu aku pernah diet, tidak bisa makan foie gras. Sekarang berbeda. Kalau begitu, ini semua aku berikan padamu. Ini. Baiklah. Cantik itu apa gunanya? Aku ingin semua orang ingat. Kamu, Jiang Ning, dia hanya seorang pembunuh yang pernah dipenjara. Keluar, ke depan. Ini pasti refleks otomatis. Di dalam penjara seperti ini, kalau reaksinya lambat, pasti akan dimarahi. Kalau saya jadi dia, pasti ingin mencari celah untuk bersembunyi. Dengar-dengar, di dalam sana sangat berantakan. Dia cantik sekali. Apakah mungkin? Cukup. Pergi cari orang itu, cari untuk saya. Ya. Jangan lupa, dia sudah pernah membunuh. Barang yang diincar pembunuh ini, sekaya apapun, kita tidak berani merebutnya. Ning Ning. Nenek. Nenek, hari ini adalah pesta ulang tahun Anda. Saya sebenarnya tidak ingin seperti ini, tapi saya percaya,
Daripada membuat suasana menjadi canggung, Anda pasti lebih tidak ingin melihat saya. Menahan diri, bukan? Silakan. Nenek. Hari ini aku duduk di sini. Aku ingin lihat. Siapa? Masih berani bilang satu kata pun padamu. Malunya sudah sampai ke rumah nenek. Masih sok jadi putri bangsawan di sini. Kau mau apa? Sen Cutong, apakah aku sudah terlalu lama memberimu wajah yang dingin, sampai-sampai kamu lupa siapa aku sebelumnya? Apa yang pernah kulakukan? Kamu harus berbicara dengan bukti. Apakah memukulmu perlu bukti? Jiang Ning. Usir dia. Iya. Nenek, barusan aku tidak sengaja menyentuh sesuatu yang kotor. Aku akan cuci tangan dulu. Silakan. BY. Sedang tidak enak hati ya? Kalau saja kamu akan merasa lebih baik. Aku juga tidak akan merasa baik, tapi aku tidak punya hak untuk merasa sedih. Ayahku adalah peneliti astronomi. Dia menghabiskan hidupnya menatap bintang. Sepertinya di matanya, tidak pernah ada anak seperti saya, dan saya tinggal di bawah atap orang lain. Terus belajar dengan keras, tidak peduli seberapa baik saya terlihat di permukaan. Saya tetap tidak bisa menjadi kebanggaan sejati bagi paman dan bibi. Tapi saya tidak bisa jatuh begitu saja, tidak bisa tidak senang. Kalau begitu, akan membuat paman dan bibi saya merasa frustrasi, karena membesarkan saya. Saya tidak bisa mengecewakan kebaikan mereka. Saya rasa kamu barusan itu, keren banget, kau seharusnya begitu. Karena takdir telah merenggut keluargamu, membuatmu tak terikat, lebih baik membara dengan bebas. Jadilah bintang yang bersinar. Bintang. Saya sudah terbiasa kerja kasar di penjara. Kapalan di tangan saya belum hilang. Saya tidak ingin mendengar kamu bicara seperti itu. Awalnya saya tidak ingin seperti ini. Tapi saya sadar, sekarang, sebanyak apapun kata-kata, tidak sebanding dengan pelukan yang nyata. Terima kasih. Saya memang tertarik karena penampilan, dan juga karena keuntungan. Tapi saya benar-benar menyukaimu. Kita tidak perlu terburu-buru, pelan-pelan saja. Cari orang yang baik, yang bisa memahami kesulitanmu. Hal-hal dalam hidup berubah dengan cepat. Bahkan jika suatu hari dia tidak menyukaimu lagi, dia tidak akan memaksamu ke dalam keadaan terdesak. Sudah lama pergi. Nenek Song pasti khawatir. Mari kita pulang. Dia masih ingat, aku suka kunang-kunang. Ayo pergi. Nenek Song. Oh, kalian sudah pulang. Sepertinya Yanki sudah berhasil membujukmu. Hehe, duduklah. Usiaku sudah tua. Aku tak kuat begadang seperti kalian. Kalian makan dan minum dengan baik. Saya mau pulang dan tidur. Nenek, saya antar Anda. Tidak perlu diantar. Saya serahkan harta berharga ini kepada Anda. Anda harus merawatnya dengan baik.
Baiklah. Baik. Nenek tenang saja. Ini terlalu jauh dari pusat kota. Kalian sudah bermain cukup. Silakan kembali ke kamar masing-masing. Istirahatlah. Kalau begitu, saya pergi dulu. Selamat malam, Nenek. Kelapa coklat, tadi belum kenyang, kan? Duduklah, makan sedikit lagi. Baik. Entah itu acara amal, atau hari ini, tatapannya selalu tertuju pada Jiang Ning. Ada apa denganmu? Bukankah aku bilang untuk memanfaatkan kesempatan ini? Di depan Nenek Song dan Zhan Beiye, berperilakulah dengan baik. Dari awal sampai akhir, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tokoh utama hari ini adalah Nenek Song dan Jiang Ning. Kalau aku bicara terlalu banyak, hanya akan membuat orang tidak suka. Tentang pernikahanmu dengan Tuan Zhan, Nyonya Sen tidak keberatan. Tapi, Nyonya Song tidak bicara. Zhan Beiye juga tidak mengangguk. Terus begini saja, bukan solusi juga. Lebih baik sekalian saja. Tiduri saja dia dulu. Ma, ibu kira Zhan Beiye itu orang seperti apa? Dengan latar belakang keluarga dan penampilan Jiang Ning saat itu, dia begitu gigih mengejar. Dia tetap acuh tak acuh. Bahkan jika aku tidur dengan Zhan Beiye, kau pikir dia akan mengakuinya? Lalu menurutmu harus bagaimana? Masalah terbesar sekarang adalah Jiang Ning. Sen Cutong si bodoh itu hanya bisa mencari kesenangan sesaat. Sama sekali tidak mampu. Keluarga Zhou kami, istri dari calon pemimpin masa depan. Meskipun aku tidak bisa menikah dengan Zhan Beiye, dengan harta Jiang Ning, cukup untuk menutup lubang keluarga Zhou kami. Ibu, mana barang yang aku suruh kamu siapkan? Barang ini, awalnya untuk Zhan Beiye, Jiang Ning. Kasin aku yang baik ini, hari ini, akan jadi milikmu. Ning, ini juga bagus. Makan lebih banyak. Semua orang sudah pergi, tinggal kita berdua yang makan. Orang itu harus makan 3 kali sehari. Jika makan saja tidak bisa dinikmati, itu sangat menyedihkan. Kalau begitu, itu terlalu buruk. Kalian berdua, makan sampai sekarang juga tidak takut diejek orang. Bibi Zhou, Nona Zhou, Nona Jiang terlalu formal, sama seperti Yanqi. Panggil saja aku sepupu perempuan. Ning, aku bersulang untukmu dengan segelas ini, keponakanku ini, ceroboh. Jika ada yang menyinggungmu, mohon pengertiannya. Ibu Zhou telah mendidik Lu Shao dengan baik. Pasti dia juga orang yang baik. Saya menghormatimu. Ayo duduk dan makan lebih banyak. Ning, apa yang terjadi? Tidak apa-apa. Sepertinya sudah lama tidak minum alkohol, agak mabuk. Yanqi, cepat antar Ning kembali ke kamar untuk istirahat. Baik. Pergi. Kalau tidak, lebih baik kita beritahu Yanqi. Ibu, Yanqi dibesarkan di luar negeri, belum pernah makan babi, belum pernah lihat babi berlari. Lagi pula, kalau begitu, Jiang Ning juga bukan gadis perawan lagi, laki-laki dan perempuan sendirian, seperti kayu kering dan api yang menyala.
Kalau ini saja tidak berhasil, maka Yan Qi mungkin memang ada masalah. Ning Ning sudah sampai kamarmu. Aku antar kamu masuk. Bro Bei, ini bukan urusanmu lagi. Serahkan dia padaku. Ning Ning mabuk. Aku akan membawanya masuk, lalu keluar. Kalau kamu tidak yakin, bisa tunggu di pintu. Kamu sedang mengajari aku bagaimana melakukan ini, ya? Kamu punya hubungan apa dengannya? Bukan urusanmu untuk membuatku khawatir. Kalian berdua menyebalkan. Aku mau tidur. Buka pintunya. Sekarang aku tenang. Kalau aku mau melakukan sesuatu padanya, tidak perlu menunggu sampai sekarang. Maaf, aku terlalu curiga. Panas sekali. Aku sangat panas. Kakak Beye. Kakak Beye. Jiang Ning. Kau memanggilku apa? Kakak Beye. Panggil sekali lagi. Kakak Beye. Kakak Beye. Sudah bangun. Tadi malam masih memanggil, Kakak Beye. Sekarang tiba-tiba tidak mengenali lagi. Keji. Aku licik. Tapi belum sampai sejijik itu. Aku sama sekali tidak menyentuhmu. Kalau orang lain yang melakukannya, mungkin belum tentu. Kakak Beye. Tidurlah. Aku akan menemanimu. Tidak akan ada yang menyakitimu. Kakak Beye. Aku sangat merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Keluar. Aku mau pakai baju. Aku sudah lihat semuanya. Kamu. Kalau tidak begitu, kemarin malam kamu panas banget. Aku lempar kamu ke dalam. Mandi air dingin. Aku tidak memintamu untuk memakai itu. Dengarkan baik-baik. Di dalam sana, memang ada suara pria. Pria itu masih melarang Nona Jiang untuk berpakaian. Sepertinya masih ingin melanjutkan. Jaga mulutmu baik-baik. Silakan sibuk saja.
Terima kasih, Nona Zhou. Terima kasih, Nyonya Zhou. Ayo pergi, tangkap dia. Nenek itu tidak baik. Ada apa-apa? Pelan-pelan ceritakan. Apa yang terjadi? Nona Jiang tadi malam suasana hati baik. Minum beberapa gelas alkohol. Aku suruh Yan Qi mengantarnya pulang. Tadi pelayan pergi melihat. Pintu terkunci dari dalam. Tidak bisa dibuka sama sekali. Yuan Qi juga tidak tahu. Dia pergi kemana? Nona Jiang yang lemah ini. Saya khawatir. Apakah dia mengalami sesuatu? Ayo. Kita pergi lihat-lihat. Cepatlah. Ibu, pelan-pelan ya. Kamu sebenarnya mau apa? Saya pria. Kamu wanita. Berpelukan dan tidur semalam. Kamu bilang aku ingin apa? Apa yang kamu mau lakukan? Sudah lama kulakukan. Kamu sangat kecewa. Kamu tidak sadar tadi malam. Aku tidak mau memanfaatkan keadaan. Sekarang. Kamu sudah bangun. Ning-ning. Kamu di dalam. Ini kamar ini. Iya, kamar Ning-ning. Aku yang mengaturnya sendiri. Ning-ning. Apakah kamu di dalam? Ning-ning. Ning-ning. Telepon dia. Ning-ning ada di dalam. Aku memohon padamu, biarkan aku memakai bajuku. Tolong aku, tolonglah. Tidak bisa. Kenapa? Karena aku ingin semua orang tahu. Kamu milikku. Maaf. Membuatmu menangis lagi. Ning-ning tidak mengangkat telepon. Sejak dia keluar dari penjara. Dia tidak pernah tidur larut. Apakah dia benar-benar sakit? Ada apa dengan Ning-ning? Yan Qi. Kenapa kamu ada di sini? Tadi malam Ning-ning mabuk. Aku mengantarnya kembali ke kamarnya dan pergi. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Ning-ning? Tendang pintunya terbuka. Yan Qi ada di luar. Pria di dalam itu adalah... Jangan. BY. Bagaimana kamu bisa di kamar Ning-ning? Apakah Ning-ning di dalam? Dia tidur terlalu larut tadi malam. Belum bangun juga. Ini urusan saya sendiri. Saya yang harus menghadapinya sendiri. Kamu cukup berpura-pura, tidak tahu apa-apa. Berbaringlah dengan baik. Tak disangka. Ternyata hanya membuat baju pengantin untuk orang lain. Zhan Beiye, kamu. Yan Qi. Di sini tidak ada urusan kita. Ayo cepat pergi. Kalau aku jadi kamu, sebelum dia sadar, sebaiknya pergi diam-diam. Agar orang di dalam tidak merasa canggung. Nenek. Ini adalah urusan keluarga kami, keluarga Zhan. Semoga orang luar tidak ikut campur. Tentu saja. Yang penting Nona Jiang baik-baik saja. Nyonya tua, kalau begitu aku akan membawa anak-anak. Pulang dulu. Pergi saja. Orang itu. Pakai pakaiannya dengan rapi. Suruh dia datang ke sini menemui saya.
Nenek, tolong berikan Ning-Ning padaku. Sialan. Jiang Ning bukan barang. Bagaimana bisa kamu bilang tidak lalu dia harus tidak? Bisa bilang mau lalu dia harus mau. Ning-Ning paling mendengarkan kamu. Tapi di masa lalu, dia hanya mendengarkan kamu. Bagaimana kamu memperlakukannya? Melihat orang sekarat tapi tidak menolong. Bahkan tidak mau bersaksi di pengadilan untuknya. Keluarga Zanku, kenapa bisa melahirkan seseorang sepertimu? Yang berhati serigala dan berjiwa anjing. Orang. Bawa dia ke pengadilan. Ibu. Hanya anak muda, masalah cinta-cintaan yang sedikit itu. Tidak perlu menggunakan kekerasan keluarga. Saya tanya kamu. Apakah kamu memaksa Ning-Ning? Tidak. Pukul saya. Saya tanya kamu lagi. Ada. Tidak ada. Tidak ada. Pukul saya. Saya tanya lagi. Ada. Tidak ada. Ada. Keluarga Jiang sangat berhutang budi kepada keluarga Zan. Budi mereka seperti gunung. Lao Jiang menyerahkan anak tunggal ini kepada saya. Namun hal ini terjadi. Istri tua saya sudah pergi ke alam baka. Bagaimana saya bisa menghadapi kakek Ning-Ning dan orang tuanya? Pukul aku. Pukul dengan keras. Ibu, tidak boleh lagi dipukul. Kalau terus dipukul seperti ini, nyawa bisa melayang. Beye. Nenek, jangan pukul. Aku sudah menikah. Aku bersedia menikahinya. Nyonya tua, Nona Jiang sudah pergi. Cucu. Kau sudah melihatnya. Nenek bukan tidak ingin membantumu. Nenek mengajarimu seperti ini. Ning-Ning bahkan tidak mau melihatmu. Dia sudah tidak memikirkanmu lagi. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Nona, aku yang akan datang. Kamu sudah datang. Kenapa tidak bilang sebelumnya saat pindah? Butuh bantuan. Juga tidak banyak barang. Dulu saat menjadi gadis bangsawan, keluar rumah saja harus bawa 1 truk barang. Sekarang sudah pernah di penjara, 1 baskom, 1 sikat gigi, 1 handuk. Hidup ya begini saja. Ada urusan apa kamu datang hari ini? Setelah pesta ulang tahun Nenek Song hari itu. Kamu baik-baik saja. Kamu tidak perlu tahu apa-apa. Berbaringlah dengan baik. Kenapa bertanya seperti itu? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Sepertinya, dia belum sadar saat itu. Tidak tahu apa-apa. Tidak apa-apa, aku datang ingin bertanya padamu. Apakah kamu ingin melanjutkan belajar? Belajar. Bukankah aku sudah bilang padamu sebelumnya? Ayahku adalah peneliti astronomi. Dia di luar negeri. Dia adalah profesor di universitas terkemuka. Saya sudah bertanya padanya. Dia bisa membantumu mengajukan 1 kuota. Apakah kamu tertarik?
Kakek, aku punya kabar baik untukmu. Kakak BY kali ini kembali meraih peringkat pertama di seluruh sekolah. Dia mendapat peringkat pertama. Kalau kamu... Aku sih, bukan yang terakhir. Aduh, kamu ini, pikirannya penuh, dengan anaknya keluarga Zan, nanti, keluarga Lao Jiang kita, begitu besar bisnisnya, bagaimana harus dilakukan? Aku suka dia, kan? Aduh. Nanti saat kita berdua menikah, dia yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah. Saya yang bertanggung jawab untuk tampil cantik. Nona, Tuan BY sudah datang. Bantu saya oleskan obat. Apakah ini akan meninggalkan bekas? Apakah kamu peduli? Jiang Ning. Kamu bilang 48.728. Jiang Ning demi pengurangan hukuman. Selama masa tahanan, selalu berperilaku baik. Kadang dengan sesama tahanan, terjadi sedikit gesekan. Selalu menahan diri tanpa melawan. Hanya sekali saja kejadiannya agak parah. Itu karena sebungkus kue salju. Terima kasih. Sekarang aku tidak suka makan yang manis. Ternyata begitu. Kalau luka-luka di kakinya itu, mungkin juga karena ini ya. Apa hubunganmu dengannya? Kenapa tidak tanya langsung padanya? Aku tunangannya dia. Sejak kecil dia suka berdandan. Aku tidak mau menyiram garam di atas lukanya. Luka-lukanya adalah hasil dari dia sendiri. Haha. Hahaha. $48.728. Kamu sedang apa? Pergi ke ruang kesehatan. Ketika Jiang Ning masuk, baru berusia 20 tahun, seorang gadis kecil, membunuh seekor ayam, membunuh seekor ikan, belum tentu bisa melakukannya. Apalagi, Itu adalah seorang manusia hidup, jatuh di depan matanya sendiri. Dia tidak lama di penjara. Kami sudah menemukan. Dia menunjukkan gejala, gangguan stres pasca trauma, menyakiti diri sendiri, adalah salah satu bentuk ekspresi. namun, Di bagian psikiatri kriminal, bawah intervensi rekan kerja, sebelum dia keluar dari penjara, dia sudah lama tidak melakukan perilaku seperti itu. saya mengerti, terima kasih atas kerja kerasmu. Jiang Ning, tadi tunanganmu datang untuk menanyakan keadaanmu. Kamu, Sekarang baik-baik saja. Tunanganku. Zan Zong, Nona Jiang sedang menunggu Anda di kantor. Sepertinya ada hal yang sangat penting. Kamu akan pergi ke luar negeri untuk belajar. Kakek meninggalkan kekayaan ini untukku, bukan untuk membuatku memboroskan semuanya. Entah itu untuk mewujudkan nilai pribadi atau tidak, masih menggunakan kekayaan ini untuk melakukan sesuatu yang bermakna bagi masyarakat. Dengan kemampuan saya saat ini, saya tidak mampu. Hari ini saya datang mewakili keluarga Jiang, secara resmi menyerahkan hak pengelolaan industri kepada kamu. Aku sudah menyiapkan kontraknya. Zan tidak akan dirugikan. Kamu pikir aku mengelola Jiang selama bertahun-tahun hanya untuk mendapatkan uang? Itu urusanmu. Aku berharap nanti kamu melakukannya untuk uang. Ning Ning, aku salah. Di mana hatimu? Kembalikanlah hati yang mencintaiku itu.
Boleh kan? Tak diragukan lagi, dia adalah putri dari keluarga terkaya. Mainnya benar-benar mewah. Pergi. Sudah pergi semua. Kalau begitu, aku coba lagi. Jiang Ning, kamu lagi ngapain, berpakaian seperti ini? Aku sedang memberimu hadiah. Ibu bilang, orang yang mencintaimu sepenuh hati adalah hadiah terbaik dari langit untukmu. Hati itu sudah mati. Zhan Beiye, kamu adalah anak yang beruntung dari langit. Adalah mercusuar yang berdiri di puncak tertinggi. Aku sudah mengagumi kamu terlalu lama. Kalau ada kesempatan, aku juga ingin ke puncak gunung untuk melihat. Xiao Zhang, laporan rapat sore ini, sekarang harus segera disusun. Diterima. Setiap orang berjuang untuk kehidupan mereka. Bersibuk ria. Tidak ada yang namanya anak emas. Hanya saja ada yang berusaha 2 kali lipat. Ingin mengangkat orang lain, kehidupan yang nyaman dan bahagia. Masih membaca buku di malam seperti ini. Sepertinya itu foto yang aku berikan padanya, kan? Tuan Zhan. Periksa dengan jelas. Lu Yanqi menasihatinya untuk belajar di luar negeri. Apakah ada tujuan lain? Apakah begitu? Ning Ning, kamu sudah memutuskan. Benarkah kamu mau kuliah di luar negeri? Baik. Baiklah. Ning Ning sudah dewasa, membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Keputusan yang bagus. Nenek mendukungmu. Nenek, kamu juga harus menjaga kesehatanmu. Nenek akan selalu mengkhawatirkanmu. Ngomong-ngomong, aku baru saja dengar, keluarga Zhou bangkrut. Ternyata hari itu adalah trik dari ibu dan anak itu. Ternyata aku salah paham padanya. Jangan dihancurkan. Barang-barang ini Setidaknya masih bisa dijual. pergi sana. Keluarga Zhou kalian berhutang puluhan miliar. Ini semua nggak ada gunanya. Lanjutkan pukul. Kalau nggak bisa bayar lagi, beli mereka berdua, buat bayar hutangku. Gak boleh. Jangan pukul lagi. Gak boleh pukul. Kamu lagi ngapain? Yanqi, akhirnya kamu datang juga. Cepat keluarkan uang dari akun pribadi perusahaanmu. Kalau tidak, mereka tidak akan melepaskan kita. Kalau tidak, Ini sudah cukup, sisa uangnya. Aku akan kembali menemui kalian. Ayo pergi. Keluarga Zhou, kenapa berhutang puluhan miliar? Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Apakah kalian berniat membuatku mengambil alih perusahaan keluarga Zhou tanpa sepengetahuanku? Biarkan aku mengisi kekosongan ini. belum lagi karena kamu si sampah. Kami memberi obat kepada Jiang Ning, memberimu peluang yang sangat baik, tapi kamu tidak bisa menangkapnya. Jika sekarang aku tidak, harta keluarga Jiang, apakah keluarga Zhou akan menjadi seperti ini? Ayo, Duduklah, makan lebih banyak. ada apa, Ning Ning? Kalian memberi obat tidur pada Jiang Ning. Kalian memberi obat tidur pada Jiang Ning.
Apa kalian menganggap aku apa? Anjing yang dipelihara oleh keluarga Zhou. Lalu kalian menganggap Jiang Ning apa? Sebuah cek perjalanan berjalan. Yan Qi, kami juga bukan sengaja untuk menyembunyikanmu. Hanya saja, Kalau aku bilang ke kamu, kamu mungkin tidak mau melakukannya. hei, Tuan Zan, Lu Yanqi ini sama sekali tidak tahu soal keluarga Zhou. Biar dia datang cari aku. Baik. Oke. Gangguan stres pasca trauma. Untuk sembuh total, butuh waktu yang lama. Jika memungkinkan, harus sebisa mungkin menghindari peristiwa dan kejadian yang traumatis. Misalnya bisa melalui belajar, bekerja, atau mengubah lingkungan hidup secara drastis. Menghindari terjadinya pengalaman traumatis kembali. Misalnya, belajar di luar negeri merupakan pilihan yang sangat baik. Saya mengerti, dokter. Tuan Zan, Tuan Lu telah datang. Masuk. Keluarga Zhou bangkrut. Apa rencanamu? Aku hanyalah sebuah bidak dalam keluarga Zhou. Sekarang permainan keluarga Zhou sudah berantakan. Aku juga tidak perlu tinggal di sini lagi. Kamu harus membiarkan Jiang Ning pergi ke luar negeri untuk belajar. Ini keputusan dari Ning Ning sendiri. Lu Yanqi. Aku akan memberitahumu satu hal. Tapi, kamu tidak perlu memberitahu Jiang Ning. Pergi. Jangan kotorin makam anakku. Tuan He, Ibu He. Ning Ning baru 20 tahun. Dihukum penjara begitu lama. Sisa hidupnya akan hancur. Tapi dia masih punya sisa hidup. Lagi, hidup anak saya sudah hilang. Bukankah kalian ingin surat pengampunan? Boleh. Dia, Jiang Ning, bukan. Tidak suka anakku. Sepenuh hati dan matanya hanya untuk Zhan Beiye. Biarkan dia berlutut di depan makam anakku. Selama 100 hari penuh. Kurang sehari saja. 1 sen. 1 detik. Aku akan mempertaruhkan nyawaku. Untuk membuatnya, Jiang Ning, menghabiskan waktu di penjara. Ini. Baik. Aku berlutut. Anakku. Tunggu sebentar. Berlutut. Berlutut di sini. Anak tidak bisa. Kamu adalah satu-satunya keturunan keluarga Zhan. Kebanggaan ibuku. Kamu tidak boleh memberi harapan kepada seorang penjahat pemerkosa. Berlutut. Kamu bilang siapa yang pemerkosa? Anak. Mari kita pikirkan cara lain. Tunggu sampai Ning Ning keluar. Kita akan memberikan kompensasi yang baik padanya. Berlutut selama 100 hari. Itu bisa membunuh. Hanya 100 hari saja. Asal bisa tukar Ning Ning. 1 hari kebebasan lagi. Aku seharusnya berlutut. Beiye. Nenek seumur hidupnya kuat. Hal ini. Jangan sekali-kali bilang padanya. Dan juga Ning Ning. Dia juga tidak perlu tahu. Kalau nenek tanya kemana aku pergi, cukup bilang saja. Aku pergi jalan-jalan sebentar. Terdakwa Jiang Ning karena pembelaan berlebihan, melakukan kelalaian yang menyebabkan kematian orang lain. Beiye.
Putusan sudah keluar. Keluarga He telah memberikan surat permohonan maaf. Nak, mari kita pulang. Mengingat sikap mengaku bersalah yang baik, sekarang dijatuhi hukuman penjara 3 tahun 6 bulan. BY. Anak. BY. Dokter, bagaimana keadaan anak saya? Luka di lututnya meradang parah. Sekarang demam tinggi tidak kunjung reda. Jika terlambat dibawa ke rumah sakit 1 atau 2 hari lagi. Nyawanya bisa melayang. Bagaimana bisa tertunda begitu lama? Anakku, kamu membuat ibu kaget sekali. Turun salju. Ningning paling suka makan kue salju. Tolong belikan 1 kotak dan kirimkan ke sana ya. Aku malu bertemu dengannya. Maksudmu, kamu demi membantu Ningning, mendapatkan surat maaf dari keluarga Zhou. Kamu hampir mati. Kamu dan aku sama-sama pedagang. Seharusnya bisa menghitung dengan jelas urusan ini. Aku di pengadilan. Berbicara 100 kalimat untuknya, 10.000 kalimat. Tetap tidak sebanding. Dengan surat pengampunan itu, datang dengan makna. Karena kamu tidak berniat. Memberitahu Ningning. Lalu kenapa kamu memberitahuku? Karena ini adalah kartu truf saya. Saya tidak pernah berpikir untuk memberitahunya tentang hal ini. Jika dia tahu, apa reaksinya? Apakah dia akan memilih untuk tetap tinggal? Apakah itu karena budi? Atau cinta? Tapi itu semua tidak penting lagi. Aku sudah. Aku memberitahumu ini. Aku ingin kamu mengerti. Aku melepaskan. Bukan untuk memberikannya padamu. Tapi untuk membiarkannya terbang. Lebih dari itu, aku ingin kamu mengerti. Ada seseorang yang kapan saja bisa melakukan segalanya untuknya, mengorbankan martabat dan hidup sendiri. Jika kamu berani membiarkan dia terluka sedikit saja, aku akan membalasnya 10 kali lipat. 100 kali lipat. Kakak BY, apakah kipau ini terlihat bagus? Yanki. Dan ini juga, semua dimuat ke dalam mobil. Nenek Song sepertinya tidak muat lagi. Nenek tua itu khawatir. Ini semua adalah barang bawaan yang dia siapkan untuk Ningning. Aduh, nenek. Aku pergi ke luar negeri untuk belajar, bukan untuk bersenang-senang. Lagi pula, bahkan sudah pernah tinggal di penjara. Apa yang membuat Anda khawatir? Nenek memang tidak tenang. Baiklah. Semakin nenek khawatir tentang saya, itu berarti Ningning semakin banyak yang peduli. Aku malah senang sekali. Ningning ingat untuk menelepon nenek. Pasti. Kalau begitu aku pergi dulu. Ayo. Ning. Soal itu, aku tidak tahu apakah harus memberitahunya atau tidak.
Baru saja kamu kembali. Ning sudah pergi. Aku tahu. Aku antar dia. Ning. Sepertinya ada mobil, selalu mengikuti kita. Tak peduli dia. Sebenarnya ada sesuatu yang sudah saya pikirkan lama, tetapi tetap perlu saya sampaikan kepadamu. Dulu, Zhan Beiye tidak hadir di pengadilan untukmu. Itu karena... Hati-hati. Zhan Beiye mengemudikan mobil dengan sangat cepat. Kenapa tiba-tiba berbelok? Percepat, jangan sampai dia mengejar. Bajingan. Apa dia bisa nyetir? Udah lama banget tapi belum kejar. Bukan bos. Di depan ada mobil yang menghalangi kita. Gak bisa kejar lagi. Zhou Xia mengatakan, anak laki-laki bernama Lu, hari ini harus membawa putri terkaya di selatan ke luar negeri. Mereka punya banyak uang, berpindah jalur, supaya aku bisa melampaui mereka. Bos, lihat ini. Kamu berubah, dia juga berubah. Dia sengaja tidak ingin kita lewat. Dia bahkan mengurangi kecepatan. Mobil ini, Tampaknya setidaknya bernilai beberapa juta. Tabrak saja. Dia sepertinya mengurangi kecepatan. Apa yang ingin kamu katakan barusan? tidak apa-apa, nanti di bandara kita bicarakan. Aku akan melakukannya sendiri. Kakak dan yang lain sudah masuk. Cepat. Kejar. Ning. Yang tadi di mobil tadi, belum selesai berbicara. Jika, sebelum pergi, katakan hal ini kepadamu, aku akan merasa tidak tenang. Siapa yang mengirim kalian? Kamu satu kelompok dengan mereka. Tangkap dia untukku. Fasilitasi dua orang itu keluar untuk menukar uang. Ngapain diam saja? Ayo, cepat. Maksudmu? Surat pengampunan. Dia berlutut di depan He Jiaweiling selama 100 hari penuh dengan memohon. Iya. Zhan Beiye orang yang sangat sombong. Mengenai hal ini, memang sulit dipercaya. Masih ada sedikit waktu sebelum boarding. Ayo ucapkan selamat tinggal dengan baik. Jangan. Kak Beiye. Bawa pergi. Kakak Beiye. Kenapa kamu menangis? Aku kan tidak mati. Pesawat akan terlambat. Ning. Kamu harus ingat, dimanapun kamu berada, dia niaya. Kakak Beiye akan selalu melindungimu. Aku tidak akan pergi, Kakak Beiye. Aku ingin selalu bersamamu. Ning. Aku mencintaimu. Dokter, bagaimana kondisi cucu saya? Kenapa lagi kalian? Aku bilang, kalian ini kan kaya. Kenapa enggak? Sewa beberapa bodyguard lagi. Kali ini dia selamat lagi. Kalau sampai kejadian lagi, mungkin gak selamat lagi. Apa maksudnya lagi? Ibu. Sebenarnya beberapa tahun ini, Anda selalu salah paham terhadap Beiye. Dia tidak pernah
mengabaikan Ning-Ning. Kamu sudah bangun. Kenapa tidak tidur lebih lama? Jika tidak segera sadar, Kalian akan khawatir. kamu selalu menyimpan apapun dalam hati, tidak pernah mengatakannya. Itulah yang paling membuat orang khawatir. Mulai sekarang, aku akan berubah. Zhou Xia, Anda diduga menghasut orang lain untuk penculikan dan pemerasan yang menyebabkan satu orang luka parah. Silakan ikut kami kembali untuk menjalani penyelidikan. Hai, Baru kembali dari luar negeri. Aku paling benci orang yang mengagung-agungkan budaya asing. Lakukan padanya. Kakak Beye, tebak. Aku membelikanmu sesuatu yang bagus. Kue salju. aku tidak suka yang manis. Aku tahu. Dan sekarang kamu sedang sakit. Tidak boleh makan camilan. Aku yang makankan untukmu. Ngomong-ngomong, aku sudah pesan tiket pesawat siang ini. Dokter bilang, kamu akan segera keluar dari rumah sakit. Bukankah kamu bilang tidak akan pergi? Saat itu aku terlalu bersemangat. Itulah sebabnya aku berkata begitu. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, aku tidak bisa terus-menerus menjadi orang yang dilindungi oleh kamu dan nenek. Sebagai orang yang tidak berguna, aku juga harus belajar, tumbuh dewasa, belajar mandiri, belajar melindungi diri sendiri. Melindungi orang lain. Aku juga tidak bilang kamu tidak boleh pergi. Kalau begitu aku pergi. Aku benar-benar pergi. Sudah cukup, kalau tidak, sebentar nenek akan tanya lagi. Mengapa mulutku bengkak? Aku pasti tidak bisa bilang. Karena makan kue salju, kan? Memang enak, Apa? manis. Nona Jiang, dalam beberapa tahun terakhir, Anda memanfaatkan kekayaan yang diwariskan kakek Anda untuk mengembangkan kegiatan amal secara luas dan mempromosikan budaya Chongsam di dalam negeri ke seluruh dunia, meningkat ke tingkat yang baru. Dari seorang narapidana menjadi seseorang yang sangat dihormati oleh masyarakat. Ratu Chongsam, apa itu yang mendukung Anda keluar dari kegelapan dan mencapai ketinggian saat ini? Saya bertemu dengan banyak orang yang sangat baik. Mereka yang memberitahu saya, hidup tidak takut membuat kesalahan. Kapan saja bisa memulai kembali. Dan juga, aku pernah melihat mercusuar. Jadi aku juga ingin melihat pemandangan di puncak gunung bersamanya. Kakak Yeye, Kamu bilang, kalau nanti kita punya anak kecil, namanya apa yang bagus ya? Aku tahu, kalau perempuan, namanya Zanfang. Semoga dia bisa berkembang seperti bunga yang mekar. Anak laki-laki, menganggapnya milik sendiri. ini bagus, aku suka. Jumpa di puncak. Waktu terbaik adalah saat dia ribut. Aku tertawa. Putri, silakan naik mobil. Mulai sekarang panggil aku, Yang Mulia Ratu. Waktu yang lebih baik adalah masa depan di mana kita berjalan bersama, dengan sikap yang tidak merendahkan dan tidak sombong.